Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang Jemaat Raja Wali Anugerah dimanapun saudara berada, kita berjumpa kembali di dalam firman Tuhan yang pagi hari ini, lebih tepat di hari Sabat Tuhan, tanggal 19 Februari tahun 2023 Masehi. Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini, ya, dengan sukacita kita melewati bulan ini yang kedua dari tahun 2023, dan pastikan saudara tetap dalam penyertaan Tuhan, yang mana dalam tema bulan ini adalah Tuhan yang memimpin. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima warta pagi hari ini, di mana roh Tuhan juga memimpin, maka pada pagi hari ini juga kami sampaikan tema yang sama, yakni hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Ya, jadi warta dan apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini kurang lebih sama. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah sukacita menyertai kita baca di dalam Yohanes 14, ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 14, ayat 25 sampai 27. Saya bacakan buat saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji nama Tuhan kalau Yohanes ini mengingatkan kepada saudara dan saya bagaimana peran daripada Roh Kudus. Dan saudara, nas ini datang juga pagi hari ini kepada kita menyatakan bahwa pribadi yang memimpin itu punya cara, ya. Kita ini mau dipimpin oleh orang, ya. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di dalam keluarga, hidup di dalam pelayanan, pasti ada pemimpin-pemimpin kecil di dalamnya. Kalau di keluarga paling tidak adalah seorang ayah, ya, seorang papa. Dia menjadi imam di dalam keluarga dan kemudian dia disebut kepala keluarga, ya, atau kepala rumah tangga. Disitulah segala keputusan itu ditentukan, ya. Yang bertanggung jawab penuh adalah kepala keluarga. Demikian saudara, kalau bekerja di sekuler, bekerja dimanapun, pasti ada pimpinan di sana. Kemudian di dalam ladang pelayanan jelas, ya, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada gembala, dan kemudian para pemimpin-pemimpin gereja, organisasi gereja, semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan dan harus kita tunduk di dalam kepemimpinan itu. Bapak, Ibu, Saudara, Yohanes ini menjelaskan, menerangkan kenapa kita harus mau atau kita harus tunduk di dalam pimpinan roh. Sebab dia mempunyai cara yang memimpin adalah cara-cara yang luar biasa. Dikatakan di sana dialah yang akan mengajarkan. Jadi saudara dan saya memang mungkin saat itu belum tahu siapa pimpinan rohani kita sebenarnya. Mungkin saudara dari lahir bukan menjadi anak Tuhan, ya, seperti saya. Tetapi kemudian Tuhan mengajarkan, Tuhan memberitahu kepada kita, Tuhan menjelaskan bahwa sebenarnya akulah yang memimpin kamu. Jadi kalimat yang dikatakan mengajar ini telah terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan saudara. Bahwa roh Tuhan itu ada untuk mengajarkan. Siapa dulu yang belum tahu, hari ini mulai mengerti. Siapa dulu tidak ngerti, sekarang mulai memahami dan melakukannya. Itu bentuk seorang pemimpin yang luar biasa, mengajarkan. Dan kemudian kalau mereka dianggap, diketahui bahwa sudah memahami apa yang diajarkan, kemudian pimpinan itu tinggal apa saudara? Mengingatkan. Jadi segala sesuatu, misalkan kalau anak saya pada jam sekian sampai jam sekian, katakanlah jam 6 sore sampai jam 8 malam itu waktunya belajar. Kita ajarkan kalimat, nak, kamu harus belajar pada 2 jam ini. Mungkin awalnya dia tidak mengerti apa maksud dan tujuan orang tua. Tetapi setelah dia melakukan kemudian, dia mulai merasakan manfaatnya.
bahwa dengan belajar 2 jam itu, maka persiapan untuk esok harinya lebih mudah. Dan kemudian orang tua tinggal mengingatkan, "Hei, ini sudah jam 6 sore, ayo cepat belajar." Disitulah maksud dan tujuan daripada Roh Tuhan memimpin kita. Dia tidak langsung mengingatkan, dia tidak langsung menegur saudara, tetapi dia mengajarkan dengan penuh kasih. Dan kemudian dia mulai membawa gaya kepemimpinan ini sesuai dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu dikatakan, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa yang diajarkan itu Tuhan tinggal mengingatkan. Jadi kehidupan saudara dan saya yang mempunyai banyak pergumulan, yang jatuh bangun barangkali, itu sekedar Tuhan mengingatkan. Kenapa? Karena kita sudah mengerti sebenarnya firman-Nya. Tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa kamu harus ingat. Kalau aku jatuh, aku tidak punya pengharapan. Oh tidak, di dalam Tuhan ada pengharapan, mengingatkan saudaraku. Ya, ini pribadi yang luar biasa loh. Ya, dan itu kita miliki di tengah-tengah kita. Maka dia katakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena pengajarannya sudah kita terima. Yang kedua, saudaraku, setelah kita tahu makna dari pengajarannya yang mungkin dianggap sederhana oleh sebagian orang, tapi saya katakan pengajaran di dalam Tuhan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kemudian Tuhan tinggal mengingatkan, dan kita harus mengenal sebenarnya pribadi yang unik ini siapa? Pribadi yang dianggap oleh kita sebagian adalah, ini pribadi yang ketiga daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita baca dalam Yohanes 8 ayat 42 sampai 43. Yohanes 8 ayat 42 sampai 43. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Saudaraku dikasihi Tuhan, kadangkala masalah Trinitas ini menjadi masalah di tengah-tengah kita. Anak-anak Tuhan kadang belum memahami. Yang dianggap hebat yang pertama adalah Allah Bapa. Dan kemudian yang kita sembah, yang sehari-hari kita berdoa pada pribadi yang ketiga. Namanya Allah Anak, Allah Putra, ya, yang namanya Yesus. Dan kemudian kita merasa, oh iya ada Roh Kudus. Dianggap bahwa sebagian kita bahwa Roh Kudus tidak kalah hebatnya, tidak hebat seperti Tuhan Yesus pribadi yang kedua. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Satu pribadi yang ada di dalamnya itu menjadi bagian-bagian yang mempunyai tugas masing-masing, mempunyai fungsi masing-masing. Kalau saudara berbicara dengan Roh Kudus, sebenarnya saudara itu sedang berbicara dengan Allah Bapa. Sebenarnya saudara berbicara dengan Allah Anak, yaitu Yesus. Maka sebenarnya pribadi yang ketiga ini luar biasa. Maka Tuhan katakan, aku akan memberikan penolong, penghibur. Kenapa? Karena di dalam Roh Kudus itulah ada Allah Bapa dan Allah Anak. Maka saudaraku dikatakan, Yesus mengatakan, aku ini ada dari Bapa. Ya, aku keluar dan datang juga dari Allah Bapa. Dan aku datang bukan kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi pribadi ini menjadi satu sebenarnya. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita menerima pengajaran, itu bukan sekedar keluar dari mulut Tuhan Yesus, tetapi semua firman itu bisa keluar dari mulut siapa saja. Para nabi, bahkan rasul yang ada, Paulus barangkali, itu juga firman. Kenapa bisa dikatakan demikian? Sebab di dalam Rasul Paulus, di dalam para nabi, itu juga ada Allah Roh. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu adalah kalimat-kalimat Tuhan. Maka apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Hari ini, kalau Tuhan sudah mengajarkan satu kebenaran, relakan dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Apapun firman itu yang mungkin tidak menyenangkan buat saudara didengar, tapi hari ini yakinlah, itu baik buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, kalau kita rindu dipimpin oleh Roh,
Jangan berbantah kepada oknumnya terlebih dahulu. Jangan berbantah dengan siapa yang mengajar. Aku lebih suka mendengar firman dari Tuhan Yesus, sebab Tuhan itu berfirman di dalam Alkitab. Roh Kudus juga berfirman di dalam hatimu. Roh Kudus juga memberi hikmat di dalam hatimu. Allah itu sama. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah sama. Oleh sebab itu, saudara, kekuatan yang diberikan kepada kita dari Roh Kudus itu adalah kekuatan yang maha tinggi. Oleh sebab itu, saudara, kalau engkau mau diajar, engkau mau diingatkan dengan pimpinan Roh, maka engkau menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang tidak pernah terkalahkan di dalam Roh. Ya, jadi hari ini jangan engkau lemah. Jangan merasa tidak berdaya. Aku punya Tuhan kok tidak berdaya. Salah, saudaraku. Engkau sudah diajarkan bahwa Roh Kudus itu menyertaimu sejak engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hari ini, apapun dan besarnya persoalanmu, terlalu kecil di hadapan Tuhan. Terlalu kecil di hadapan Tuhan. Sebab Allah Roh Kudus adalah Allah Bapa dan Allah Putra sesungguhnya. Ya, apa tujuan Roh dalam memimpin kita? Apa tujuan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu memimpin kita? Mari saudaraku, dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Tuhan rindu memimpin kita, ada maksud dan tujuannya. Kalau saudara rindu dipimpin, maka kau akan menerima berkat yang besar. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Satu peristiwa Yesus mengatakan tentang bagaimana nanti kalau Tuhan sudah terangkat dalam kemuliaan, siapa yang menyertai? Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Pimpinan tertinggi kita yang bertanggung jawab. Tuhan bukan manusia. Ya, dia tidak dapat berdusta. Oleh sebab itu saat dia mengatakan kalau engkau mau menunggu bahwa roh yang akan datang itu, maka engkau akan mendapatkan hal yang baik di dalam hatinya, mengalir aliran-aliran air hidup. Kenapa Tuhan rindu kau dipimpin? Sebab Tuhan mau menuruti kehendak Tuhan, bukan menuruti kehendak kita. Oleh sebab itu, izinkan Tuhan ada di dalam hidupmu, supaya tujuan roh memimpin kita itu jelas. Orang yang dipenuhi dengan aliran-aliran air hidup, maka saudara, kalimat yang keluar itu adalah menguatkan. Kalimat yang keluar itu adalah membuat hidup. Kalimat yang keluar tidak mematikan, tapi memberi semangat, mendorong. Bahkan apapun pergumulanmu, aliran-aliran air hidup yang saudara terima, yang saya terima, melalui pengajarannya, maka tinggal kita menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kekuatan itu yang ada di dalam kita, roh itu memimpin. Supaya saat engkau sudah dipenuhi, maka kau siap alirkan aliran-aliran air hidup. Bagaimana saudara mau dipimpin Tuhan? Bagaimana saudara rindu dipimpin Tuhan? Itu persoalannya. Jadi kalau hari ini kehidupanmu pahit di sekitarmu, maka sebenarnya engkau keluar dari pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita terima pimpinan-pimpinan Tuhan ini, dan engkau dialiri air hidup, dan kemudian aliran air hidup itu luapkan dengan buah-buah roh. Sehingga roh yang diterima oleh saudara dan saya itu sanggup kita alirkan kembali menjadi buah-buah yang tampak, dan kemudian yang diberkati adalah orang-orang sekitar kita. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah hidupmu dipimpin oleh roh Tuhan. Haleluya. Amin.